Modear, survei indikator ungkap elektabilitas Anies anjlok karena mayoritas publik puas dengan kerja Jokowi. Nasdem auto makin guram. Masih 10 nama. Jadi kalian bisa cek di sini. Ya, ini nama-namanya sama. 10 nama yang kita anggap punya potensi besar saja. Jadi beberapa nama, mohon maaf ya, seperti nama Lanyala gitu ya. Siapa lagi itu? Nama-nama lain yang muncul di medsos, Habib Rizik. Ya, Abdul Somad kita nggak masukkan di simulasi 10 nama karena potensi majunya berat ya, melalui partai mana kan sulit. Ini nama-nama partai non-partai yang kita anggap punya potensi maju. Tapi polanya nggak berubah. Nomor 1 Ganjar, nomor 2 Anies, nomor 3 Pak Prabowo. Anies agak sedikit stagnan, elektabilitasnya di bulan Desember, Ganjar dan Pak Prabowo naik. Nah pertanyaannya, Ganjar dan Pak Prabowo ngapain di bulan Desember? Setahu saya mereka juga tidak ngapa-ngapain, ya, popularitasnya stagnan. Nah, apa yang membuat Ganjar dan Prabowo meningkat elektabilitas bulan Desember? Nah, nanti kita jelaskan di bawah. Bulan Desember tidak melakukan apa-apa karena kami melakukan review dan konsolidasi internal. Wajar dan sangat masuk akal kalau itu turun. Elektabilitas Anies Baswedan sebagai kandidat capres turun menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Penurunan ini diduga disebabkan karena naiknya angka approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi. Merujuk hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 1 sampai 6 Desember 2022, elektabilitas Anies berada di angka 28,3%. Besaran ini merosot sekitar 4% dibandingkan survei November 2022 yang mana tingkat elektoral Anies mencapai 32,2%. Pada periode itu, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memang melonjak tinggi sekitar 7% dari sebelumnya 25,7% pada survei periode September 2022. Baswedan mengalami penurunan itu juga membuktikan bahwa masyarakat menilai Pak Anies Baswedan merupakan antitesa dari Presiden Jokowi, sehingga ketika Pak Jokowi naik, kemudian Anies mengalami penurunan. Menurut Bawono, saat itu tingkat elektoral Anies meningkat karena approval rating terhadap Presiden menurun. Hal ini dinilai wajar lantaran Anies dicitrakan sebagai antitesa Jokowi, sehingga ketika tingkat kepuasan publik kepada Presiden turun, elektabilitas Anies justru naik pun sebaliknya. Lain Anies, lain lagi dengan Prabowo. Masih menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu naik di angka 26,8%. Dibandingkan dengan survei November 2022, tingkat elektoral Prabowo naik lebih dari 3%, dari sebelumnya 23,9%. Menguatnya elektabilitas Menteri Pertahanan itu sejalan dengan kenaikan approval rating terhadap Presiden. Untuk diketahui, dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia periode 1-6 Desember 2022 yang dirilis Rabu 4 Januari, angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden mencapai 71,3%. Rinciannya 12,8% sangat puas dan 58,5% cukup puas. Sementara sebanyak 23,6% responden mengaku kurang puas dan 3,5% tidak puas sama sekali. Lalu sebanyak 1,6% responden tidak menjawab. Angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden ini naik sekitar 5% dibandingkan survei November 2022 yang mana approval rating terhadap Jokowi saat itu sebesar 66,2%. Artinya penurunan elektabilitas Anies ini tentu sangat berpengaruh dengan posisi Partai Nasdem sebagai pengusung Anies dan pendukung pemerintah. Bahkan saking paniknya Nasdem, Sekjen DPP Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, mengaku survei indikator politik ini akan menjadi bahan evaluasi Partai Nasdem. Fakta ini memberikan pemahaman kepada kita, terutama bagi para pengambil pilihan strategi politik untuk tidak sekali-sekali bermain api, karena publik mampu membaca taktik para petinggi partai untuk memperoleh simpati mereka. Jika pada saat mengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, Nasdem mampu menarik suara dari partai nasionalis lain, maka kali ini Nasdem gagal menarik suara dari lumbung-lumbung PKS, partai yang ketika Pilgub DKI menjadi andalan Abbas. Adapun kasus yang menimpa Partai Nasdem justru sebaliknya, partai ini sangat sensitif dengan isu yang berkembang. Bisa jadi hal ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kepentingan mereka diakomodasi oleh partai pilihannya.
Adapun yang terjadi pada Nasdem, kita melihat perubahan pola pikir yang sangat drastis yang membuat para pemilih dan bahkan kadernya rontok di mana-mana. Tak mengherankan jika elektabilitas dari Nasdem menukik tajam. Mudah-mudahan Nasdem mengkaji ulang keputusannya sebelum eksodus pemilih setianya terjadi. Hal ini bisa mereka peroleh jika mesin politiknya berhasil menarik kembali dukungan publik. Mungkin kalangan pemilih pemula bisa mereka sasar untuk mendulang suara sebanyak mungkin, sehingga dugaan bahwa Nasdem akan terlempar dari kursi parlemen tidak dialami sebagai realitas. Kini Nasdem mendapatkan kenyataan, dukungannya kepada Abbas adalah kekeliruan serius. Cara satu-satunya merenda kembali masa depan bersama pendukung pemerintah adalah melupakan sosok yang terbukti tidak menjanjikan apa-apa. Bagaimana menurut Anda? Ya, ada ambulan berstiker Nasdem ditilang karena mengawal family gathering. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Periksa, ternyata ambulan tersebut tidak membawa pasien sakit, namun membawa peralatan-peralatan yang akan digunakan. Tadi info dari driver ambulan itu digunakan untuk donasi bantuan gempa. Ternyata setelah kami dalami, ternyata kendaraan ambulan tersebut membawa barang-barang untuk digunakan family gathering salah satu pengurus partai, karena kita lihat juga di bodi ambulan itu memang terdapat salah satu gambar dari pengurus partai. Polres Bogor, Ibda Ardian buka suara. Ia menyebut mobil ambulans datang dari arah Jakarta menuju puncak dengan melawan arus membawa iring-iringan bus. Bahkan ambulans tersebut juga menyalakan sirine dan rotator. Lantaran merasa aneh, petugas lantas menghampiri dan menghentikan ambulans tersebut. Kecurigaan semakin kuat lantaran saat diperiksa mobil itu tak membawa pasien sakit. Sang sopir mengatakan bahwa ambulans sedang membawa bantuan donasi gempa. Petugas kemudian memeriksa dan menggeledah ambulans itu. Ternyata mobil ambulans ini tidak membawa fasilitas kesehatan. Saat mobil ambulans dibuka, terdapat 4 orang penumpang dewasa. Setelah kondisinya terdesak, sang sopir akhirnya mengaku bahwa ia membawa barang untuk digunakan family gathering salah satu pengurus partai. Sopir ambulans kemudian diamankan lantaran selain melawan arus, ia juga tak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan. Ada kabar menarik melibatkan Partai Nasdem, setidaknya berdasarkan pemberitaan laman kompas.com soal ambulans yang diduga kuat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi berlokasi di kawasan Puncak Bogor. Jadi awalnya polisi curiga kok ada ambulans berstiker Partai Nasdem bergerak melawan arus, lalu coba dihentikan petugas kepolisian untuk dimintai keterangan. Kata petugas kepolisian saat memberikan keterangan, setelah kami dalami ternyata ambulans tersebut membawa barang untuk digunakan family gathering salah satu pengurus Partai Nasdem. Karena kalau kita lihat di bodi ambulans itu memang terdapat salah satu gambar pengurus partai. Polisi pun mengatakan bahwa pihaknya sudah menilang polisi yang tidak menempatkan fungsi ambulans sebagaimana mestinya. Karena melanggar pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana dalam aturan itu ambulans merupakan salah satu kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalan. Heran ya saya dengan kelakuan oknum partai semacam ini yang terkesan coba mengelabui petugas dengan memanfaatkan perlakuan khusus di jalanan umum untuk penggunaan ambulans. Apa gak sanggup toh kader partainya Bang Surya Paloh ini untuk menyewa full rider kalau memang perjalanan itu perlu dikawal? Lah kok yang dipilih malah ambulans? Apalagi kalau mau acting sebenarnya kurang totalitas sehingga mudah ketahuan petugas. Seharusnya dikasih orang mati sekalian. Terus yang bagian belakang rombongan family gathering diberikan tulisan rombongan takziah. Lagi pula kalau mau melakukan kebohongan itu jangan nanggung gitu loh. Sekalian saja biar kalau ketangkap jadi pemberitaan besar. Hahaha. Akan tetapi berita ini tetap menarik ya karena melibatkan oknum kader Nasdem lengkap dengan mobil berstiker partai. Nanti ke depan kita mungkin bisa mengawasi bersama-sama kalau ada stiker Nasdem di mobil dengan tempelan muka atau nama seperti pemberitaan kompas.com yang saya jadikan gambar pelengkap artikel. Kita kan bisa kepoin sama-sama, ya enggak? Siapa tahu kalau yang kali ini kamuflasenya bertujuan untuk family gathering,
besok ada acara sunatan anaknya, pesta ulang tahun, atau malah kampanye. Bakal calon itu tuh yang disamarkan. Apa sih yang tidak bisa terjadi di pentas politik negeri kita? Lawang sebelumnya kan ada ambulans yang untuk mengangkut batu-batu sebagai alat bantu melakukan demonstrasi, ya kan? Wah, sungguh kreatif ya kader Nasdem ini. Berikan jempol 2 buat aksi yang berani ini, sampai lawan arus dan ditilang petugas. Tapi sebelum selesai baca, jempolnya diputar ke bawah aja. Karena aksi nggak tahu diri semacam itu memang nggak lantas dijempoli ke atas. Bagaimana menurut Anda?